Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin, yaitu 1959 sampai 1965. Ya, melanjutkan materi minggu lalu, kali ini kita masuk pembahasan tentang peta kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin, di mana antara tahun 1960 sampai 1965 kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. Kemudian permasalahan yang muncul juga pada saat itu adalah tentang pembebasan Irian Barat, di mana dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, dimulai dengan pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat yang membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Usaha itu secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh jalur konfrontasi militer, di mana Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sebelum Komando Mandala diterjunkan atau menjalankan fungsinya, sebelumnya sudah ada Kesatuan Motor Torpedo Boat atau MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini ternyata diketahui oleh Belanda, dan naasnya kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Nah, ini adalah foto dari kapal MTB Macan Tutul. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke BBB. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PEPRA tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan akhirnya pemerintah Indonesia pun melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PEPRA yang telah dilakukan Indonesia. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.
Kemudian permasalahan yang muncul berikutnya adalah tentang konfrontasi terhadap Malaysia, di mana permasalahan ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakanlah konferensi Mapilindo, ya, yaitu meliputi Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Kemudian Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lauren McLemore. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila. Kemudian aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur. Sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia diputuskan. Dan pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Nah, di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, malah Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan hingga akhirnya ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Sekarang kita masuk ke subjudul yang B, yaitu mengenai perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, di mana kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan antara lain adalah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan melakukan sharing mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kebijakan sharing yang dilakukan pemerintah bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Uang kertas pecahan 500 dan 1000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi 50 dan 100. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka melaksanakan ekonomi terpimpin. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan monumen nasional, pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan defisit kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1
atau 2 tahun. Walaupun cadangan defisit menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 diganti dengan Rp1. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat.